sayang sekali ya Raisa, ketika kita mampu merebut bola Iya. sering kali terjadi ketika kita mau membuat serangan, membangun serangan dan terbuang sia-sia lagi. Ya, kita lihat lagi bagaimana Taha, Al-Hadrami, Yosif kali ini. Ya, Lagi bola berhasil direbut oleh David Maulana. Witan Sulaiman, ada dua pemain yang mengawal, dianggap sebuah pelanggaran. Tackle yang dilakukan oleh Azadi terhadap Witan, masih meringis kesakitan Witan. baik sekali tadi David Maulana yang memutus serangan dari pemain-pemain Qatar, namun sayang aksi cepat yang dilakukan oleh Witan Sulaiman harus dilanggar oleh pemain Qatar. Dan Itu dia tadi Azadi yang melanggar Witan, dan kali ini bola dikuasai oleh Indonesia, namun sayangnya yang menghasilkan lemparan ke dalam untuk Qatar. As-Sulaiti masih mencari rekan dia karena ada press yang begitu ketat dilakukan oleh para pemain Indonesia. Penjagaan 1 lawan 1 dilakukan, membuat Al-Sulaiti harus berpikir cukup lama untuk bisa melepaskan bola lemparan ke dalam, dan akhirnya bola berhasil dimiliki lagi ataupun keuntungan bagi Indonesia. Lemparan ke dalam akan dilakukan Pratama Arhan, luar biasa, langsung tampaknya menuju kotak penalti. Ancang-ancang yang cukup jauh sudah dilakukan oleh Arhan. Kita lihat semoga kali ini mampu membuahkan hasil. Ya, kita lihat sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh Arhan, benar sekali, langsung menuju gawang, dan ada sundul di sana. Sayang sekali, sundulan dari Sadam Ghaffar berhasil diantisipasi oleh Mbalideh. Tarik lagi ke belakang, ada Taha. Tindakan ke sisi kanan, ada Al-Sulaiti. Berhasil dicuri kali ini oleh Witan. Sayang sekali, terjadi lagi salah umpan dilakukan oleh Witan Sulaiman. Maka ini tekanan Al-Mehairi kepada Al-Hadrami. Para pemain Qatar pun juga beberapa kali kurang baik dalam mengontrol ataupun mengumpan bola. Dan kali ini tekanan dilakukan. Tabasideh, masih Tabasideh, kirimkan umpan tarik berbahaya di sana. Beruntung kali ini tendangan dari Al-Hadrami yang sedikit mendapat gangguan dari Witan tadi, tidak mengarah ke gawang. Ya, kita lihat peluang tadi ya. Ya, ini dia bagaimana sundulan Dari ke belakang dari Sadam. Ya. Berhasil diantisipasi oleh Mbalideh. Sementara itu ini dia jajaran ofisial dan pemain cadangan dari Qatar U19. Ya, dengan begitu tenang tadi Adi Satrio mengantisipasi bola yang mengarah ke gawangnya. Komang Teguh jauh saja ke depan. Al-Hadrami bekerja sama dengan Azami dia. Al-Hadrami, tenang sekali Rizky Ridho, Brilian Aldama. Dan ini dia umpan yang dilepaskan oleh Brevatari, namun kita lihat lagi Balide dengan cepat keluar dari gawangnya untuk bisa memotong alur serangan tadi, Fajar. Sayang sekali ya Rais ya, padahal kita lihat tadi Brevatari dengan cepat, dengan sigapnya melihat posisi Sadam yang bisa menembus pertahanan. Kita lihat kosong, langsung dilepaskan umpan, namun sayang kiper dari Qatar sudah meninggalkan sarangnya. Ya, begitu cekatan dan sigap dia tadi Balide. Kali ini bola di kaki Witan lagi. Tendangan langsung dari keluar kotak penalti tadi coba dilakukan oleh Witan, namun masih bisa dihalau oleh para pemain Qatar. Namun bola kembali dikuasai para pemain Indonesia, kerjasama 1-2 dari 3 pemain. Brevatari, Witan Sulaiman kali ini. Masih Witan tarik ke belakang Rizky Ridho. Komang Teguh kirimkan umpan lagi jauh ke depan. Pratama Arhan, berhasil bola direbut oleh para pemain Qatar. Ya, lemparan ke dalam lagi untuk Qatar. Azadi kepada Taha, dia masih Taha.
kita lihat bagaimana pergerakan dari Al-Mehairi dibantu oleh Almari. Dua kombinasi di sisi kiri penyerangan Qatar yang baik cukup sekali. berbahaya, dan kali ini berhasil dicuri oleh Witan Sulaiman. Oh, sayang sekali Brave tadi dilanggar oleh pemain Qatar. Kita lihat transisi positif ya dari bertahan ke menyerang ya. Kita lihat namun support dari lini-lini lain terlalu lambat. Kita lihat jadi Brave berusaha untuk melewati, namun sayang dijegal oleh pemain dari Qatar. Ya, kita lihat kali ini bagaimana Komang Teguh pada Brilian Aldama. Komang Teguh lagi. David Maulana. Brilian Aldama dengan Supriyadi tadi, maksudnya kombinasi dilakukan namun berhasil direbut Tabaside, dikawal 3 pemain. Ada Lutfi Majer, gagal mengontrol bola dengan baik. Akhirnya berhasil diamankan bola oleh M. Adi Satrio. Sementara itu pemain nomor punggung 13 yaitu Osama Abdul Karim Al-Tayri juga sudah disiapkan tampaknya oleh Qatar untuk bisa masuk di babak kedua ini. Kembali lagi kita lihat bagaimana Taha, ada Yosef Al-Sulaiti, masih Sulaiti, Lutfi Majer, David Maulana, Brilian Aldama. Oh, kembali jatuh di kaki Azadi. Kombinasi dia dengan Lutfi Majer. Ada Al-Mehairi, kirimkan umpan silang jauh saja kepada Tabaside. Beruntung kontrol yang dilakukan oleh Tabaside tidak sempurna. Lemparan ke dalam lagi untuk Indonesia. Kita lihat tadi ada ruang yang kosong di Al-Mehairi. Tidak ada Bagas Kava yang menutup gerak-gerik dari pemain sayap Qatar tersebut, sehingga membuatnya mampu melepaskan umpan Dengan cukup nyaman ya, tadi ya. dengan cukup nyaman melepaskan umpan. Untungnya umpan yang dilepaskan tidak begitu baik, tidak ada yang menyambut ya Rais. Iya betul, terlalu kencang tadi. Ya. Sehingga gagal dikontrol dengan baik oleh Tabaside. Sementara itu kita lihat bagaimana lemparan ke dalam untuk Indonesia. Pratama Arhan lagi yang kembali memberikan kode kepada rekan-rekannya untuk mengisi area kotak penalti Qatar, karena akan mengarah lagi ke sana tujuan dari lemparan Pratama Arhan. Pemain lawan pun sudah mengetahui ya. Iya, betul sekali. Langsung berkumpul di kotak penalti. Kita lihat Sudah dilakukan benar sekali, dan gol! Luar biasa. Bagaimana upaya strategi yang diterapkan oleh Indonesia akhirnya membuahkan gol yang berhasil dieksekusi dengan sempurna oleh seorang Sadam Ghaffar. akhirnya ya Rais, keunggulan yang dimiliki oleh Pratama Arhan berbuah hasil kali ini. Kita lihat dari setengah lapangan, lemparan ke dalam yang cukup jauh dan disambut oleh Sadam Ghaffar yang memiliki postur yang cukup tinggi. Kita lihat tayangan ulang, Sadam Ghaffar dengan sundulan ke belakang. Iya, sangat menyulitkan, sangat menyulitkan. Benar sekali, bagaimana sebuah kualitas yang Ya. dimiliki kemudian berhasil diterapkan dengan baik, dieksekusi dengan baik oleh para pemain di atas lapangan dan menghasilkan gol. Ini sebuah strategi yang tampaknya sudah sangat matang, terus-menerus dilakukan di dalam sebuah Ya. latihan yang akhirnya berhasil menghasilkan gol bagi Indonesia. Sementara itu kita lihat Azadi tampaknya sudah digantikan oleh pemain nomor punggung 26 Talal Ibrahim S. Faraj. Itu dia tadi bagaimana Sadam Ghaffar cetak gol pada menit 21. Gol keduanya ya selama training camp di Kroasia ini ya Rais. Betul. Ya, kita lihat bagaimana lemparan ke dalam sudah dilakukan tadi. Kadira, bukan pelanggaran Sadam Ghaffar. Ketat dia mengawal pergerakan Kadira, masih terus play on. Oh, akhirnya wasit Ivan Antonovic dia peluit tanda pelanggaran terjadi. Namun tampaknya justru pelanggaran Indonesia, diuntungkan Indonesia kali ini atas keputusan wasit dan menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Semoga bisa dimaksimalkan untuk kembali menjadi gol, dan kartu kuning diberikan kepada Kadira karena sikapnya yang dinilai tidak sportif tadi dalam menerima keputusan wasit. Ini dia Mustafa Esam Kadira, pemain dari Qatar. Di pertandingan sebelumnya Kadira juga tampil Ya, ngotot ya Rais. iya benar sekali. Melakukan pelanggaran-pelanggaran yang cukup sering. Ya,
kita lihat kali ini sudah bersiap-siap. Brilian tampaknya, ya, betul sekali. Briliannya akan melakukan tendangan bebas. Masih bersiap-siap dia. Sudah ada 4 pemain yang berada di depan dan 5 pemain masih sudah ada di depan gawang dari Qatar. Masuk di area kotak penalti Qatar. Tarik sedikit ke belakang. Umpan silang dilakukan oleh David Maulana. Namun berhasil dihalau kali ini oleh para pemain Qatar. Bagas Kava, David Maulana, Pratama Arhan, Brilian Aldama. Luar biasa umpan terobosan Brevatari. Sayangnya masih terlalu kencang untuk Muhammad Supriyadi. Keterangan sudah kepedean ya, udah terlalu pede kita dengan kondisi unggul. Ini harus dipertahankan, percaya diri tinggi, tapi jangan lengah. Kita lihat tadi skema serangan balik yang cukup baik sebenarnya ya, Rais. Ya, betul sayang, sekali. umpan yang diberikan terlalu kencang untuk Supriyadi. Ya, kita lihat bagaimana kepercayaan diri Ya, dari para percaya pemain diri. sudah meningkat. Kita harapkan juga jangan sampai terlalu berlebihan karena bisa menjadi bumerang Ya, juga tetap bagi harus kita. fokus. Tetap harus fokus. Gimana kali ini para pemain Qatar mencoba build up serangan lagi dari Mbalide kepada Taha. Ayo lagi kepada Yosif. Faraj. Maksudnya tadi kepada Tabaside, namun berhasil dihalau oleh Pratama Arhan. Lemparan ke dalam lagi akan dilakukan oleh Faraj. Ada Lutfi Majer, namun dihalau oleh Pratama Arhan. Bola berhasil diantisipasi oleh M. Adi Satrio. Masih kita tunggu M. Adi Satrio. Jauh saja dia lepaskan bola. Ada Witan di sana dan juga Sadam Ghaffar serta Brevatari. Sadam dianggap melakukan pelanggaran kali ini terhadap Kadira. Ya, kita lihat bagaimana Yosif kali ini menguasai bola. Taha, Kadira langsung kirimkan umpan jauh ke depan kepada Tabaside yang mendapatkan pengawalan ketat dari Pratama Arhan. Sangat kesulitan Tabaside kali ini. Barang ke dalam sudah dilakukan Faraj. Masih Tabaside. Tarik lagi ke belakang dia. Taha. Dan ini dia, beruntung masih kurang begitu sempurna namun kembali bisa dikuasai oleh para pemain Qatar. Kita lihat umpan ke tengah dilakukan. Ada pelanggaran di sana dilakukan oleh Pratama Arhan. Ya, tampaknya langsung diganjar kartu kuning kali ini. Harus berhati-hati para pemain Indonesia karena ini posisi yang cukup ideal, Fajar, bagi Qatar untuk bisa menghasilkan gol dari tendangan bebas. Servis seperti ini yang harusnya diwaspadai ya, Rais. Antisipasi bola-bola mati seperti ini cukup membahayakan dan pelanggaran-pelanggaran yang sebenarnya mampu merugikan kita harus dikurangi ya, Rais. Iya, benar, harus diminimalisir pelanggaran-pelanggaran di area-area berbahaya seperti ini. Benar. Sementara itu para pemain Indonesia juga sudah bersiap-siap untuk bentuk pagar hidup. Adi Satrio juga terus memberikan instruksi secara seksama pada rekan setimnya. Al-Hadrami nampaknya yang bersiap-siap untuk melakukan eksekusi ini. Masih kita tunggu. Al-Hadrami membentur salah satu pemain dari Indonesia tampaknya membentur Sadam Ghaffar tadi. Tendangan dari Al-Hadrami sehingga hanya menghasilkan sepak pojok bagi Qatar. Cukup berbahaya tadi ya, Rais. Kita memiliki pemain dengan postur yang cukup tinggi, jadi bisa menghalangi tendangan bebas yang dilepaskan oleh Al-Hadrami. Ya, ini dia bagaimana sepak pojok. Sudah 8-6 Ya. untuk keunggulan Qatar. Dan sundulan tadi berhasil bola disambut dengan kepala oleh Al-Hadrami lagi-lagi, namun masih melambung di atas gawang Indonesia. Masih aman sejauh ini gawang dari Adi Satrio dari kebobolan. Kita berharap ini bisa terus bertahan dan Indonesia bisa mencetak gol lagi. Pertandingan malam hari ini bagaimana kita lihat total tembakan 9 berbanding 7. Namun yang
mengarah ke gawang adalah 2-3, masih unggul Indonesia dalam hal tembakan tepat sasaran. Nah, ini dia Faraj, luar biasa David tadi tapi sayangnya tackle-nya dianggap sebagai pelanggaran sehingga lagi-lagi tendangan bebas didapatkan oleh Qatar. Harus berhati-hati juga David karena sudah menerima kartu kuning. Dari pertandingan-pertandingan sebelumnya sebenarnya kedisiplinan lini pertahanan kita, kedisiplinan pemain-pemain kita dalam bertahan cukup baik ya Rais ya. Karena di awal-awal laga uji coba kelemahan kita, pekerjaan rumah di timnas kita adalah lini pertahanan. Tapi semakin kesini pertahanan yang dibangun oleh pelatih Sintayong semakin baik. Disiplinnya pemain-pemain kita cukup tampil baik. Betul sekali karena kali ini kita lihat Al-Mehairi sudah dilakukan, berhasil dihalau. Tabaside coba diblok tadi, masih terus dikawal oleh Pratama Arhan. Al-Mehairi lagi sudah dilakukan umpan silang, dihalau saja oleh Bagas Kava. Tabaside kirimkan bola ke kotak penalti lagi, bukan pelanggaran, harus berhati-hati melihat di salah satu pemain Qatar. Supriyadi tadi bolanya berhasil direbut oleh Faraj. Lagi bisa direbut oleh Supriyadi, luar biasa. Sayangnya umpan terobosan yang dimaksudkan untuk Witan kembali terlalu kencang sehingga gagal dijangkau oleh Witan Sulaiman. Sayang sekali ya. Ini penampilan Supriyadi seperti ini tidak terlihat di babak pertama. Karena di pertandingan sebelumnya dia tampil sangat ngotot merebut bola dari kaki lawan. Di babak pertama tadi tidak terlalu terlihat, tapi di babak kedua mulai terlihat kembali. Semoga ini terus dilakukan oleh Supriyadi sehingga membuat pemain-pemain kita mampu melakukan serangan balik ya Rais. Ya, kita lihat bagaimana kali ini para pemain Qatar kembali bangun serangan. Ada Tabaside, masih Tabaside melihat-lihat rekan dia. Faraj tarik lagi ke belakang kepada Yosif. Taha, masih Taha. Ya, kita lihat Bagas Kava mampu menghalangi. Kita lihat bagaimana Al-Mehairi tadi upayanya. Lagi-lagi ya, Al-Mehairi mampu merepotkan lini pertahanan kita. Ya, tapi kawalan ketat juga yang begitu disiplin dilakukan. Dan ini dia kita lihat bagaimana terjadinya gol pertama ataupun gol bagi Indonesia yang dicetak oleh Sadam Ghaffar lewat umpan lemparan ke dalam yang begitu luar biasa dari Pratama Arhan. Lemparan ke dalam lagi, Faraj. Hadira tadi kepada Taha. Al-Mehairi. Masih Al-Mehairi, terobosan kepada Almari yang ikut membantu serangan. Namun beruntung tadi umpan silang dilepaskan yang masih lemah dan tendangan langsung. Tadi tendangan spekulasi dilakukan oleh Al-Hadrami yang tampaknya sudah agak mulai sedikit frustrasi ini, Fajar. Karena sepertinya dia berusaha keras untuk menembus pertahanan kita. Lagi-lagi kapten tim Qatar U19 ini tampil ngotot beberapa kali membahayakan lini pertahanan kita, termasuk spekulasi tendangan terakhir yang ia lepaskan. Namun sayang, operasi yang belum tepat ya Rais. Ya, betul sekali. Beruntung tadi akurasi dari seorang Al-Hadrami tidak mengarah ke gawang dengan tepat. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Pratama Arhan. Lagi-lagi jauh langsung ke depan. Ada Brevatar yang dituju di sana. Namun berhasil kalau dengan sundulan oleh Yosif. Ini dia Taha yang selalu menjadi andalan di lini belakang dari Qatar. Ada senyum dari Sintayong tadi kita lihat, dan lemparan ke dalam lagi yang tampaknya akan dilakukan dengan cara yang sama oleh Pratama Arhan. Kita lihat sudah dilakukan, langsung mengarah ke gawang. Lagi-lagi Sadam, namun kali ini bisa diantisipasi dengan baik oleh para pemain Qatar. Cukup baik kali lemparan dari Arhan ya, menjadi opsi ketika membangun serangan open play alami kebuntuan. Kita mampu memanfaatkan lemparan ke dalam Arhan yang sangat luar biasa. Kita lihat lagi-lagi langsung musuh ke depan mengejar Brevatari. Kita lihat Kadira juga terus mainkan bola dan lemparan ke dalam untuk Indonesia. Ini dia Kadira. Terus
harus bekerja keras karena Ya. mobilitas yang dimiliki oleh lini tengah Indonesia juga begitu luar biasa. Para ke dalam lagi-lagi yang akan dilakukan oleh Arhan. Luar biasa sekali bagaimana Pratama Arhan menjadi andalan bagi Indonesia. Sudah dilakukan lagi langsung ke gawang. Ditinju saja tadi oleh Mbalide. Serangan baik coba dilakukan, tapi mudah sekali dengan tenang Rizky Ridho. Nyaris saja umpan tanggung tadi yang diberikan Rizky Ridho, namun beruntung Komang Teguh dengan begitu sigap melakukan back pass lagi kepada Adi Satrio untuk mengamankan bola. Lutfi Majer pindahkan ke kanan, ya betul sekali, sudah memang tadi dalam posisi offside, agak sedikit telat untuk kembali dia Lutfi Majer. Dan pemain lini tengah dari Qatar juga terburu-buru ya melakukan hand passing. Kita lihat ada Ya, sedikit keributan. ya antara Supriyadi Ya. dengan Taha tampaknya tadi. Ada sedikit adu argumentasi. Kita lihat. Jangan terpancing kita harapkan para pemain Indonesia, karena ini dia tadi bagaimana sebuah situasi yang dianggap offside oleh wasit. Jadi tidak terlihat ya apa yang terjadi antara Supriyadi dan juga Taha. Semoga tidak terjadi apa-apa. Jangan terpancing emosi sekali lagi, karena bisa merugikan tim kita sendiri. Ya. Tetap harus fokus karena saat ini kita kondisinya sedang unggul ya, Raisa. Ya, betul sekali. Kali ini kita lihat bagaimana Rizky Ridho yang akan melakukan tembakan bebas. Jauh saja ke depan. Disundul tadi oleh Brevatari, pemain dari Persija Jakarta. Yang juga mengikuti program Garuda Select. Kita lihat ada pelanggaran yang terjadi di sana. Al-Hadrami tadi umpan jauh maksudnya, namun tidak ada rekan yang bisa menyambut umpan dari Al-Hadrami. Sangat mudah sekali untuk bisa diredam oleh para pemain Indonesia. Sementara itu juga Qatar sudah menyiapkan pemain cadangan lainnya untuk masuk pada babak kedua ini. Kalau kita lihat di sini, Bagas Kava tidak terlalu sering membantu serangan Benar Raisa. sekali. Ya, tampaknya pemain nomor punggung 9 Ya. yaitu Khaled Ali Bin Sabah yang disiapkan untuk masuk pada babak kedua ini. Ya, Lutfi Majer nampaknya yang akan digantikan, atau Al-Mihairi yang mengalami sedikit cedera tampaknya. Al-Mihairi mampu merepotkan lini pertahanan kita, khususnya di sisi sayap ya, Rais, dengan kecepatan dan kelincahan yang ia miliki. Sementara itu Tabasideh Ya, juga digantikan. Ada juga Lutfi Majer. Ada 3 pemain yang Ya. langsung diganti, tapi kita masih tunggu siapa saja yang masuk selain Bin Sabah tadi. Ada Alzara, pemain nomor punggung 11. dan juga ada Muhammad Ali Surak ya, Rais. Ya, betul sekali. Yang akhirnya dimasukkan Ya. untuk menambah daya gedor dari Qatar. Ya, Qatar masih mencoba untuk menembus pertahanan kita, membangun serangan, build up serangan dari lini pertahanan. Jangan sampai lengah. Depan. Kita lihat pergerakan dari Alzara. Dikawal ketat lagi-lagi oleh Pak Arhan dan juga Supriyadi. Menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Kembali Komang Teguh kali ini yang akan bersiap untuk melakukan tembakan bebas. Ini dia Lutfi Majer digantikan oleh Ali Surak. Brevatari. Terjadi duel di tengah dan bola didapatkan oleh Supriyadi. Dikawal 2 pemain Supriyadi dan
memaksa seorang Alzara untuk melakukan pelanggaran. Luar biasa, langsung terkena kartu kuning. Ya. Cukup cepat Alzara yang baru masuk lapangan permainan terkena kartu kuning karena melanggar seorang Supriyadi. Kita lihat bagaimana cerdiknya Supriyadi Ya. memancing Alzara melakukan pelanggaran. Ini dia Jasim Fahad Alzara nama lengkapnya. David Maulana bekerjasama dengan Brilian, sayang sekali umpan terobosan dari Brilian Aldama terlalu kencang sehingga lebih dekat kepada Embalide. Guys, sejauh ini menit ke-78 tidak ada pergantian yang dilakukan oleh pelatih Sintayong ya Reza. Baru David Maulana yang masuk menggantikan Beckham Putra Di awal babak kedua tadi ya. ya. Inilah di 2 pertandingan termasuk pertandingan yang kemarin pelatih Sintayong tidak melakukan banyak perubahan atau pergantian pemain. Ya, Mungkin dia ingin memantapkan pemain-pemain yang ia percaya menjadi starting 11 kali ini. ya betul sekali, walaupun memang dalam uji coba kita harapkan Ya. juga para pemain lainnya Benar yang belum sekali. mendapatkan kesempatan Ya. bermain bisa diturunkan oleh Coach Sintayong. Karena selama program pemusatan latihan ini tentunya semua pemain akan dinilai Ya. oleh Sintayong. Nantinya apakah akan lanjut mengikuti pemusatan latihan atau tidak hingga akhirnya terjadinya event resmi nanti ketika Piala Asia U19 maupun Piala Dunia U20 pada tahun depan. Sementara itu kita lihat lagi bagaimana bola dikuasai oleh para pemain dari Qatar. Bin Sabah kali ini cukup cepat, tenaga baru ini dihentikan dengan tackle-an oleh Bagas Kava. Tembakan ataupun tendangan gawang untuk Indonesia. Adi Satrio sudah dilakukan, maksudnya kepada Pratama Arhan. Oh, pelanggaran tadi dilakukan, cukup berbahaya apa yang dilakukan oleh Ali Surak terhadap Brilian Aldama. Kita berharap Brilian Aldama tidak mengalami cedera yang serius, karena tadi memang kita lihat dan meringis sangat kesakitan Brilian Aldama. Nampaknya dia begitu merasakan kesakitan di bagian pinggangnya. Kita harap tidak mengalami cedera yang parah. Ini memang sangat berbahaya sekali. Aduh. Kita lihat bagaimana jatuh dari seorang Brilian Aldama memang. Itu sangat merugikan ya Raisa, apalagi Brilian Aldama merupakan pemain penting Iya, di lini tengah dari Indonesia. kita berduet bersama David Maulana ataupun Beckham Putra. Ya, setidaknya dalam kondisi seperti ini kalau Brilian tidak bisa melanjutkan, jangan sampai terlalu dipaksakan ya, karena masih ada juga pemain lainnya. Kita masih tunggu juga keputusan ataupun kondisi terkini dari Brilian. Kita harapkan dia tetap bisa melanjutkan pertandingan dan tidak mengalami cedera yang serius tentunya. Ini dia bagaimana kiper Embalide. Ya, bagaimana tim dokter dan tim fisioterapis dari Indonesia Kita bilang turun-turun, Bapak. juga memberikan penanganan cukup baik tampaknya untuk Brilian Aldama. Adi Satrio. Sementara itu ini adalah Sadam Ghaffar pencetak gol Indonesia. Kita lihat bagaimana dalam tayangan ulang lemparan ke dalam dari Pratama Arhan berhasil dieksekusi dengan sundulan oleh Sadam Ghaffar untuk menjadi gol bagi Indonesia. Eksekusi yang bagus ya, sundulan yang baik, penempatan bola sundulan di kanan kiri atas gawang dari kiper Qatar ini. Ya, kita lihat bagaimana tadi tendangan bebas yang dilakukan oleh Rizky Ridho masih lebih dekat kepada Embalide. Taha kali ini build up serangan dari bawah pada Almari. Ya, Brilian masih kuat untuk melanjutkan pertandingan. Ya, tentunya ini menjadi sesuatu yang positif Ya, karena Brilian masih bisa melanjutkan permainan. Langsung dia menghalau bola keluar area permainan. Barang ke dalam akan dilakukan oleh Alzara. Masih Alzara mencoba bekerja sama dia dengan Faraj. Berhasil dihalau oleh para pemain Indonesia. Baik sekali Witan Sulaiman, tarik lagi ke belakang. Brilian Aldama, Pratama Arhan. Pindahkan arah bola kepada Sadam Ghaffar yang dituju maksudnya. Namun bola jatuh kaki Sulaiti. Pelanggaran dilakukan. Kartu kuning
berikan kepada Sadam Ghaffar. Sangat disayangkan ya, Sadam Ghaffar Ya. menerima kartu kuning dalam situasi seperti itu, Fajar. Jangan terpancing emosi ya Rais ya. Lagi kita dalam posisi yang sedang unggul, seharusnya pelanggaran-pelanggaran kecil yang tidak perlu karena dapat Ya, begitu ini kita lihat. memang sangat tidak perlu Ya. sekali pelanggaran tersebut tadi dilakukan oleh Sadam Ghaffar. Kita lihat kali ini bagaimana pergerakan dari Zara. Sangat sulit dia untuk bisa menerobos dari sisi kanan. Taha datang membantu serangan. Kirimkan umpan terobosan. Pindahkan kepada Zara. Wow, baik sekali. Maksud saya beruntung bagi Indonesia. Ya, Bagaimana kontrol bola dari Zara tadi tidak bisa membuat bola tetap di area permainan sehingga lemparan ke dalam untuk Indonesia. Brevatari pada Kadira. Kadira yang berhasil mencuri bola dari Brev dan berhasil diintersep dengan baik pula oleh Witan Sulaiman. Rizky Ridho back pass sangat berbahaya sebenarnya. Namun berhasil dengan baik dijauhkan bola oleh Adi Satrio dan ini dia umpan terobosan. Kembali permainan umpan-umpan direct diperagakan oleh kedua tim. Zara pun kembali lagi-lagi kesulitan melewati Arhan. Arhan tampil disiplin, kita lihat tidak hanya membantu serangan ketika dia berada di posisinya, mampu menghalau bola, menjegal main sayap, kecepatan yang dimiliki pemain Qatar mampu dihentikan oleh Arhan dengan cukup baik. Ya, kita lihat kali ini covering yang dilakukan oleh para pemain Indonesia kembali menggagalkan upaya serangan dari Qatar. Sayangnya kembali salah umpan terjadi yang dilakukan kali ini oleh Sadam Ghaffar terhadap Supriyadi. Dan pergantian pemain kembali dilakukan oleh Qatar. Nomor 14 dan 17 masuk, yaitu Ali dan juga Al Sarsani. Menggantikan Kapten Al Hadrami ya, Ya. yang tampil cukup ngotot di penampilan di pertandingan kali ini. Ya, ada pergantian juga. Ya, nomor punggung 24 dari Indonesia, Moh Bahril Fajar Faresa yang disiapkan. Kita masih tunggu siapa yang akan diganti oleh Bahril. Ya, nampaknya Brevatari digantikan oleh Bahril Fajar Faresa. Ya, kita lihat bagaimana lemparan ke dalam untuk Indonesia. Pratama Arhan lagi-lagi ingin langsung jauh ke depan. Sadam memenangi duel udara dia. Supriyadi, Witan Sulaiman, dan ini dia sayang sekali tadi pergerakan yang dilakukan Witan dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Sementara itu Supriyadi masih meringis kesakitan. Ada benturan sedikit tadi ya yang melibatkan Supriyadi. Kita lihat dari sisi sayap. Baik sekali tenangan Rizky Ridho, benar-benar luar biasa di pertandingan pada malam hari ini. Dengan begitu cermat dia tadi menghentikan laju pergerakan dari pemain Qatar. Tampaknya Bin Sabah tadi yang dihentikan lajunya oleh Rizky Ridho. Kali ini Sulaiti bersiap untuk melakukan tendangan bebas. Harus berhati-hati Indonesia karena ini sudah memasuki menit-menit rawan. Ya, benar sekali. Sulaiti pendek saja dia kepada Taha. Berikan lagi langsung jauh. Dan tidak sempurna tadi akurasi dari seorang Taha dalam melepaskan umpan langsung jauh ke gawang. Rizky Ridho kali ini bermain bola pendek langsung ke depan. Ada Kadira, bola berhasil diambil alih oleh Indonesia, namun kembali jatuh di kaki para pemain Qatar. Asulaiti lemparan ke dalam untuk Indonesia. Sudah meninggalkan lapangan. Betul. Terlihat bagus semangat dari Bahril Fajar ya. Semangat baru, nafas baru.
membuat lini serang kita memiliki opsi lain dari seorang Bahril Fajar. Betul sekali. Kita lihat bagaimana kali ini Witan Sulaiman tarik lagi ke belakang kepada Rizky Ridho. Komang Teguh. Ada Pratama Arhan. Supriyadi. Sayang sekali kembali salah operan terjadi dan ini berbahaya. Serangan balik dilakukan oleh Qatar. Sangat cepat sekali pemain 42-9. Oh, ada pelanggaran di sana tampaknya dilakukan terhadap Ali Surak. Namun kita tunggu. Kartu kuning diberikan kepada Rizky Ridho. Bagaimana pergerakan dari seorang Ali Surak tadi memaksa Rizky Ridho untuk melakukan pelanggaran di kotak penalti sehingga menyebabkan Qatar harus ataupun menerima hadiah tendangan penalti. Kita lihat bagaimana kecepatan dari ini memang sangat beresiko sekali apa yang dilakukan oleh Rizky Ridho karena dia memang sudah kalah langkah tadi dari Ali Surak. Ya, tampak penyesalan juga tadi dari para pemain Indonesia lainnya. Namun kita berharap Adi Satrio juga kembali bisa menggagalkan upaya penalti kali ini. Karena sebelumnya dia sempat melakukannya walaupun membentur tiang gawang ya, tendangan dari pemain Arab Saudi ketika itu. Sudah mampu membaca ya, Rais. Ya, sudah membaca arah bola dengan baik Adi Satrio. Sudah bersiap-siap kali ini, kita masih tunggu bagaimana eksekusi yang dilakukan oleh pemain Qatar dalam tendangan penalti ini. Wasit masih memperingati para pemain. Ya, sudah dilakukan dan sayang sekali sebenarnya sudah berhasil terbaca dengan baik tendangan dari Altairi tadi. Namun bola tetap masuk ke gawang Indonesia sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Menit-menit akhir yang tadi kita sudah bilang rawan ya, Rais. Ya, benar sekali. Dari kesalahan-kesalahan yang bisa merugikan. Kita lihat tadi penalti yang mendapat Qatar bermula dari salah umpan dari Supriyadi. Ya, betul sekali. Mampu dilakukan serangan balik oleh pemain Qatar. Kita lihat 4 menit itu tambahan. Ya, ini juga harus berhati-hati para pemain Indonesia. Jangan sampai gantian kita yang dibalikan kedudukan. Karena pada laga pertama kita memang tertinggal lebih dulu namun mampu membalikan kedudukan untuk meraih kemenangan. Pada menit-menit akhir waktu itu Supriyadi yang mencetak gol kemenangan pada menit ke-84 dan kali ini terjadi duel sengit di lini tengah. Cukup cepat. Bagaimana tenaga-tenaga baru dari Qatar. Azara. Bukan sebuah pelanggaran apa yang dilakukan oleh Komang Teguh terhadap Azara. Tendangan gawang dapatkan Indonesia. Serangan balik cepat yang dilakukan oleh Qatar ini cukup membahayakan ya, Rais. Ya, kita harus tetap fokus, jangan lengah. Hindari kesalahan-kesalahan elementer yang bisa merugikan tim. Tuh, kita lihat lagi-lagi kehilangan bola. Tadi Faraj yang berhasil mencuri bola dari pemain Indonesia. Parang ke dalam untuk Qatar. Untuk Indonesia. Pratama Arhan. Kita lihat bagaimana duel yang terjadi. Sadam Ghaffar berhasil maksimalkan postur tubuhnya yang cukup tinggi untuk mendugi bola dan umpan terobosan yang baik sebenarnya, namun terlalu kencang tadi sehingga lebih dekat kepada Embalide. Rizky Ridho, komunikasi yang cukup baik kali ini dengan Adi Satrio. Langsung jauh ke depan Adi Satrio mengarahkan bola. Ada pelanggaran terhadap Witan tadi. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia. Rizky Ridho. Komang Teguh. Langsung saja ke sisi kanan ada Bagas, tapi lagi-lagi terlalu kencang. Umpan dari Komang Teguh sudah mulai sedikit tidak tenang ini. Permainan dari Indonesia, Fajar.
Kita lihat mungkin faktor kelelahan juga ya Rais. Jarak waktu yang pertandingan yang tidak begitu lama dengan latihan yang juga cukup keras diterapkan oleh pelatih Sintayong. Namun kita harus tetap fokus. Kita lihat seringkali kehilangan bola. Iya, dan ini dia proses serangan balik cepat dari Azara kali ini yang menguasai bola. Harus cepat transisi negatif yang dilakukan oleh para pemain Indonesia. Tenang sekali bagaimana Pratama Arhan tadi untuk menghentikan laju dari Azara. Datang kali ini Faraj, bekerja sama 1-2 dia. Berhasil. Potong saja tadi oleh Omang Teguh. Supaya bola yang diarahkan kepada Bin Sabah. Tarik lagi ke belakang oleh Faraj. Ali tadi. Kadira. Pindahkan lagi ke sisi kiri, ada Sulaiti. Sulaiti kirimkan umpan langsung jauh ke depan. Mudah saja bola dipetik di udara oleh Adi Satrio. Langsung lagi jauh bola ke depan. Sadam memenangi duel udara, coba mengejar bola dia. Namun lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bentuk kata. Sayang sekali ya Rais. Begitu banyak kita kehilangan bola, membuang-buang peluang, dan jadikan peluang untuk tim lawan mampu melakukan serangan balik cepat. Pemain-pemain sayap cepat yang baru dimasukkan oleh Qatar sangat membahayakan lini pertahanan kita. Ya, betul sekali, harus lagi-lagi lebih bersabar. Para pemain kita tadi baru Fajar melakukan pelanggaran terhadap Kadira. Dan akhirnya pertandingan babak kedua telah selesai setelah wasit Ivan Antonovic meniupkan peluitnya.